Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 270, wow, dia sangat keren. Setelah panggilan telepon itu, Jing Yun bersiap untuk tidur. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Jing Yun membuka pintu dan melihat Seng Minglan. Dia terkejut. Nona Minglan, mengapa Anda masih terjaga? Saya sedang menulis proposal untuk perusahaan saya. Saya melihat ruangan Anda masih terang jadi saya datang untuk menanyakan sesuatu. Bolehkah saya masuk? Bukan seperti itu. Aku hanya khawatir Nona Minghui akan melihatmu dan membuat keributan nanti. Siapa kamu? Kamu sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Kami semua tahu karaktermu. Jangan khawatir. Seng Minglan masuk ke kamar Jing Yun. Kemudian, dia melihat semua hadiah yang diberikannya di mejanya. Semuanya di sini. Tidak ada seorang pun selain kamu yang akan memberiku hadiah. Jadi, semuanya di sini, kata Jing Yun. Jika kamu keberatan. Kenapa aku harus keberatan? Semuanya milikmu. Seng Minglan terkekeh dan duduk. Kamu pasti tahu banyak tentang bisnis dengan Seng Xiao. Kemarilah. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Jing Yun tidak pernah bersama Seng Minglan di kamar sendirian tanpa orang lain, kecuali malam itu di Jingting. Dia sangat gugup. Dia takut reputasi Seng Minglan akan ternoda. Ayo cepat. Setelah itu, kita bisa istirahat di kamar masing-masing. Ketika Jing Yun mengatakan itu, Seng Minglan tidak bisa menahan tawa. Mengapa kamu lebih peduli dengan reputasiku daripada aku? Kemarilah sekarang. Jing Yun berjalan ke arah Seng Minglan dan duduk di sampingnya. Meskipun dia masih gugup, ketika dia mengambil dokumen dari Seng Minglan, dia langsung berubah menjadi pria lain. Seorang pria profesional dan percaya diri dengan pengetahuan bisnis yang luas. Dia tampak sangat tampan dan menawan ketika berbicara tentang manajemen bisnis, pendanaan, dan sistem. Seng Xiao pada dasarnya adalah seorang pengendali. Ia suka mengambil risiko dan bertaruh. Ia juga sangat pandai dalam membuat rencana. Sedangkan Jing Yun, ia sangat cermat dan ringkas. Ketepatannya sebanding dengan mesin. Setelah mendengarkan komentarnya, Seng Minglan merasa terharu. Meskipun wanita kini bisa menjadi pemimpin, mereka masih belum pandai membuat rencana. Jing Yun dapat menunjukkan semua kekhawatirannya dalam setiap aspek. Kemampuan berpikir yang baik merupakan kelebihan seorang pria untuk meraih kesuksesan dalam kariernya. Setelah berdiskusi, Seng Minglan tersenyum tak berdaya. Kamu bukan lagi bocah berpakaian compang camping yang berdiri di salju di pinggir jalan. Nona, saya sudah menjawab semua pertanyaan Anda. Anda sebaiknya kembali ke kamar dan beristirahat sekarang. Melihat wajah serius Jing Yun, Seng Minglan mengangguk. Kamu juga harus istirahat. Jing Yun menghela napas lega. Namun, saat Seng Minglan hendak meninggalkan kamarnya, dia menoleh padanya dan bertanya, dengan kemampuanmu, kamu bisa keluar dan membangun bisnismu sendiri. Mengapa kamu masih mau bekerja di bawah Seng Xiao sebagai asistennya? Jika dia membutuhkanku, aku akan tinggal bersamanya selamanya. Kalau begitu, aku bisa melindungimu selamanya. Seng Minglan tidak akan pernah tahu apa yang dikatakannya dalam hati. Dia kembali ke kamarnya sambil membawa dokumen-dokumen itu. Namun, saat dia menutup pintu, jantungnya mulai berdebar kencang. Sebenarnya, dia telah mendiskusikan semua masalah itu dengan analis risikonya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia hanya bisa merasa tidak terlalu stres saat dia pergi ke Jing Yun. Dia adalah satu-satunya orang di keluarga Seng yang bisa dia dekati. Namun, anak laki-laki itu sangat pemalu, jadi dia harus berhati-hati. Dia telah bertemu dengan orang Inggris itu seperti diminta oleh kakek Seng. Jika tidak ada yang salah, pengumuman pertunangan mereka akan segera dilakukan. Karena kakek Seng lah yang terus memaksanya, maka dia tidak bisa menyalahkannya jika membuat keributan yang lebih besar dari Seng Xiao nantinya. Adapun Jing Yun, dia berharap mimpinya akan menjadi kenyataan. Keesokan paginya, Mu Qi menghadiri kuliahnya seperti biasa. Dan ketika dia sampai di sekolah, spanduk sudah tergantung di sana menyambutnya. Dia tersenyum. Dia adalah Ratu Es yang terkenal di kampus. Karena demi Seng Xiao, dia tidak boleh punya teman. Baginya, berteman dengan Lu Qianqian saja sudah cukup. Jika dia punya teman baru, lingkaran pergaulannya akan semakin luas. Kemudian, dia tidak akan bisa pulang tepat waktu. Itu akan menjadi beban baginya. Tak lama kemudian, dia sudah berada di ruang kelas. Sekali lagi, dia memasukkan semua barang di mejanya ke tong sampah. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya kemarin. Namun, hari ini, semuanya berbeda. Dia adalah Xiao Chen Hao, mahasiswa tahun kedua jurusan keuangan. Dia adalah seorang playboy terkenal. Dan dia tampaknya mencoba meniru karakter Seng Xiao. Jika bukan karena ini, Seng Minghui tidak akan memilihnya. Dengan kata lain, dia melihat Seng Xiao sebagai panutannya. Mu Qi mengetahui jadwalnya dari seorang senior di fakultasnya dan pergi ke kelasnya. Dia duduk di sana dan menunggu.
Tak lama kemudian, dia melihat Xiao Chen Hao memasuki kelas, mengenakan pakaian olahraga dan sepasang headphone. Dia pikir dia terlihat keren. Kemudian, dosen tersebut memasuki ruang kelas untuk memulai kuliah. Sebelum kuliah dimulai, Mu Qi berdiri dan berjalan dari barisan terakhir ke barisan depan. Ia bertanya kepada dosen tersebut, "Bisakah saya meminta waktu Anda beberapa menit? Saya perlu menyampaikan sesuatu." Para siswa bersorak. Mereka tahu bahwa dia adalah Mu Qi, junior mereka dari Fakultas Ilmu Forensik. Meskipun dosen itu bingung, dia tetap memberi ruang bagi Mu Qi. Dia ingin tahu apa yang ingin dilakukan Mu Qi. Mu Qi naik ke podium dan menatap semua seniornya. Kemudian dia berhenti di depan Xiao Chen Hao. "Para senior yang terhormat, saya minta maaf telah menyita waktu Anda. Namun, saya memiliki masalah pribadi yang harus saya selesaikan sekarang. Katakan saja." Para siswa bersemangat untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Tapi, Mu Qi meneriakkan sebuah nama. Xiao Chen Hao. Semua orang menatapnya setelah Mu Qi memanggil namanya, termasuk Mu Qi sendiri. "Tindakanmu benar-benar memengaruhi gaya hidupku yang biasa. Dan sama sekali tidak ramah lingkungan untuk menggantung begitu banyak spanduk di mana-mana. Selain itu, makanan yang kamu beli sama sekali tidak bergizi. Tolong jangan taruh itu di mejaku lagi. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku untuk membersihkan." Setelah Mu Qi selesai berbicara, seluruh kelas bersorak. "Wow, aku sudah punya tunangan. Aku tidak ingin bermain-main denganmu. Tolong tahan dirimu dan jangan membuatku kesulitan lagi. Dan, kamu harus tahu siapa lelakiku. Bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal biasa seperti itu bahkan ketika kamu mengetahuinya? Apa yang kamu pikirkan? Tidak apa-apa jika kamu ingin membuat dirimu bodoh, tetapi jangan berpikir bahwa yang lain sebodoh kamu. Semua orang bisa melihat dan mereka tahu pilihan apa yang harus mereka buat. Jika kamu mencoba menghancurkan keluargaku, aku akan bertarung denganmu. Itu saja yang ingin kukatakan. Kamu bisa melanjutkan kuliahmu." "Tuan, saya minta maaf telah mengganggu waktu Anda." Mu Qi membungkuk dalam-dalam pada dosen itu. Tindakannya cepat dan tenang. Sebelum para siswa menyadarinya, dia sudah meninggalkan kelas. "Wah, dia keren sekali. Xiao Chen Hao, aku tidak menyangka kamu adalah orang yang menyebabkan semua rumor ini. Apa yang kau pikirkan untuk merebut wanita putra mahkota?" Kupikir Mu Qi yang menggoda. Tapi ternyata cinta bertepuk sebelah tangan.